Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayolah ikhwah, tema adab pagi ini adalah adabul hilah al-mahmudah wal madmumah. Adab memahami hilah yang terpuji dan yang tercela. Adab memahami hilah. Hilah itu apa? Mengalihkan hukum sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Sad, surat ke-38 ya, kalau nggak salah. 38 ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khudh biyadika dighsan fadrib bihi wala tahnath. Wa khudh, ambillah, biyadika, dengan tanganmu, dighsan, sepotong rumput, seikat rumput, fadrib bihi, maka pukullah dengan rumput itu, wala tahnath, dan jangan melanggar. Ini kira-kira apa konteksnya? Konteksnya ini adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Ayyub. Ya, Nabi Ayyub. Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ayyub itu dengan sakit kulit katanya, penyakit kulit, sehingga klimaksnya beliau ditinggalkan dan keluarganya banyak yang wafat. Nggak tahu ini apa, mungkin eksim apa gitu, penyakit eksim, sehingga menimbulkan bau yang menyengat, banyak ditinggalkan oleh kaumnya. Ya, beliau tetap tidak putus asa. Beliau minta kepada Allah, Rabbi inni massaniyadhur wa anta arhamur rahimin. Tapi doa Nabi ini tidak mengeluh. Dia hanya mengatakan, Rabbi, ya Tuhanku, inni massaniyadhur, sesungguhnya aku mendapat musibah. Wa anta arhamur rahimin, engkau maha pengasih maha penyayang. Jadi tidak minta sembuhkan itu. Ya, jadi diserahkan pada Allah, engkau maha pengasih maha penyayang. Nah, oleh Allah, begitu juga di saat beliau sakit, istrinya tentu nggak sabar ya, melayani beliau dalam kondisi seperti itu. Sehingga Nabi Ayyub bersumpah, kalau aku sembuh nanti, aku akan pukul kamu. Nah, gitu. Maka setelah sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala diberi petunjuk untuk mengambil seikat rumput yang kurang lebih ada, aku akan pukul 100 kali tadinya itu. Oleh Allah diminta untuk mengambil seikat rumput yang kurang lebih itunya ada 100 lagi. Dipukulkan ke tubuh istrinya untuk memenuhi sumpahnya. Nah, sumpah harus dijalankan. Wala tahnath, jangan melanggar. Nah, ini ya, jadi jangan melanggar sumpah. Nah, inilah namanya helah. Helah yang terpuji. Nah, karena itu helah itu akan mengakibatkan aniaya. Ya, kalau sampai dipukul 100 kali gitu kan, menganiaya. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala sumpah tidak dilanggar, tapi diberikan solusi dengan seikat rumput.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yajma'u baina mutafarriqin wa la yufarriq baina mujtama' khasyatas sadaqah. Hadis riwayat Bukhari. Janganlah seseorang mengumpulkan yang sudah terpisah, dan jangan pula menggabungkan, dan jangan pula memisahkan yang sudah digabung. Khasyata sedekah, karena menghindari sedekah, menghindari zakat. Jadi ini tentang zakat ini. Hadis ini adalah kutipan tentang zakat binatang. Jadi binatang yang sudah ditata, kan itu dihitungnya 40 itu berdasarkan kepemilikannya. Itu juga onta, nggak semuanya rata zakatnya itu. Nah, itu yang sudah dirapikan oleh pengurus, jangan dicampur aduk. Ya seperti kita lah. Mana yang buat zakat, mana yang sedekah. Biasa ada kotak masing-masing. Nah, jangan digabung jadi satu. Ya, mungkin nggak pakai lebih bagus. Ya, suara saya jelek jadi tambah jelek. Nah, jangan digabung maksudnya. Yang sudah ditata oleh panitia, pengurus, jangan digabung. Ini kan ya zakat, antara zakat dan sedekah ya. Jangan digabung sehingga kita nggak bisa memisahkan. Yang sudah dipisahkan jangan digabung, yang sudah digabung jangan dipisahkan. Hadis ini berkaitan tentang zakat binatang. Kenapa orang berbuat begitu? Khasyata sedekah, karena menghindari zakat. Seperti kita kalau punya nisab setara dengan 85 gram emas dan umurnya setahun, ya, maka harus dikeluarkan zakatnya. Tapi berhubung mau jatuh tempo, diambil sama dia, dipakai apa gitu. Nanti kalau jatuh tempo sudah lewat, digabung lagi. Nah, itu semua dilakukan untuk menghindari zakat. Itu namanya hilah. Itu hilah yang tidak boleh. Nanti akan dijelaskan selanjutnya. Wa min dzalika adabi dzalika anal muslim kayyisun fatinun hadzikun yudabiru umur bituruqi syar'iyyah. Seorang muslim itu mestinya cerdas. Jadi ada kecerdasan, beberapa kecerdasan finansial, kecerdasan sosial, ya, kecerdasan ritual, harus cerdas. Jangan kecerdasan ritual antara lain jangan memforsir ya kita untuk ibadah terus 24 jam. Harus dibagi-bagi, tubuh kita punya hak, keluarga kita punya hak, ya. Masyarakat kita punya hak. Allah juga punya hak pada diri kita. Nah, kita harus cerdas membaginya. Begitu juga cerdas dalam finansial. Cerdas dalam finansial. Harus bisa di-manage dengan baik. Sehingga tepat waktu. Nah, kapan kita menikah, kapan kita berangkat haji, itu kan harus diatur. Kalau nggak diatur ya susah. Nah, jadi tepat pada waktunya. Ya, kira-kira gunakanlah patokan umur Rasulullah. Kalau Anda diberi takdir umur 63, mau dipakai apa? Nah, itu harus diatur dari muda. Ya. Nah, itu menurut saya 21 pertama, 21 kedua, 21 ketiga, 63. 21 pertama itu untuk pendidikan. 21 kedua untuk berkarir. 21 ketiga untuk istirahat. Fokus ke akhirat. Mestinya begitu. Tapi ternyata banyak yang meleset. Di 21 terakhir masih teribuk aja. Urusan dunia. Dan gak kaya-kaya lagi. Ya itulah kita susahnya. Kalau menurut saya kita ini gak ada yang mengarahkan. Secara global itu. Kita diberi modal segini. Buat apa gitu. Nah, itu sama dengan kondisi kita hari ini. Karena kita gak ngerti. Nggak pengalaman, kalaupun dikasih uang pinjami 1 miliar, nggak pakai bunga. Mungkin
udah jadwal bayar nggak bisa bayar. Gitu. Ya, sama ada yang diantara kita pensiun. Buat apa yang dapat pesangon? Ada yang buat angkot. Udah tiba waktunya angkotnya rusak. Setoran belum selesai. Ya. Nah, contohnya itu. Jadi nggak mudah mengatur keuangan. Begitu juga dalam masalah cerdas dalam urusan sosial. Itu juga sama. Nah ini juga begitu. Cerdas dalam urusan finansial. Nah, penting. Ya. Uang itu penting. Kalau nggak bisa ngatur, kita akan diatur. Terserah Anda, mau ngatur apa diatur. Kalau kita yang ngatur kan dunia itu sama dengan benda biasa. Sebagai alat tukar. Jangan dijadikan tujuan. Gitu kan. Jadi dunia untuk mempermudah kita ibadah. Tujuannya itu sebenarnya. Jadi harus bergaul dengan baik, cerdas ya, mengatur keuangan, pas, udah pada waktunya. Makanya saya juga mengatakan, kalau ujung-ujungnya berangkat haji, lebih baik kita berangkat masih punya tenaga. Nanti saudara akan menyesal. Ya udah batuk-batuk, udah sempoyongan, didesak orang pasti marah. Akan nyesel, wah kalau tahu begini daftar dari dulu. Nah itu, kita kebanyakan nyesel itu sih. Apalagi kita dihadapkan pada kesulitan sekarang kan. Nah kita lanjut. Jadi umat Islam itu sebenarnya kayis, cerdas. Jadi harus bisa mengatur itu. Ya. Cerdas dalam waktu, membagi waktu. Dan begitu seterusnya. Tapi dengan cara-cara syariah yang dibenarkan dengan syariat. Wa yufakir fi awaqibiha, serta berfikir akibatnya. Hatta yahdiyahullah ilal haq, sehingga Allah akan memberi petunjuk. Wa yasila ila gharadihi wa qasdi, dan tercapai cita-citanya. Jadi kita rencana harus banyak. Ya, punya 1000 rencana. Nah, kalau tercapai 500 ya alhamdulillah. Tapi kalau rencananya cuma 2, dua-duanya gagal pisan, nah itu akan membuat nyesek. Rencana harus banyak. Wal hila takhtalif hasaban niat. Hila ini satu bentuk penghindaran diri, menghindari diri dari hukum. Itu adalah tergantung niatnya. Nah ini hila juga membutuhkan kecerdasan. Hila ada yang terpuji, ada yang tidak. Ya. Kalau kita tahu mana yang boleh, mana yang enggak, cerdas, maka hila ini akan memberikan pahala. Nah, nanti kita akan sampaikan. Fa in kanat li isqati ma wajaba al insan syar'an fa huwa muharramat. Kalau tujuannya untuk menggugurkan yang wajib, maka itu tidak boleh. Ya. Wa kadza in kana li ja'lil haram halalan. Begitu juga menjadikan yang haram menjadi halal. Kama fa'alat Banu Israel fil ihtiyal. Lisaidi samak. Yaumal ahad wa wada syubbakahum yaumas sabti. Wa kama yaf'alu ba'dul murabiyin bil hilah. Seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi. Mereka dilarang pada hari Sabtu untuk mencari nafkah. Jadi orang Yahudi pada hari Sabtu nggak boleh mencari nafkah. Dari matahari terbit sampai matahari tenggelam. Tidak boleh cari nafkah. Nah, ada di antara orang Yahudi yang nelayan. Ya. Nah, mereka dikenakan hukum tidak boleh. Maka mereka pasang wuwu pada hari Jumat. Pasang ini. Apa itu? Ya jebakan-jebakan gitu. Dipasang hari Jumat. Hari Sabtu kan mereka nggak bekerja. Jadi Jumat malam dipasang. Hari Sabtu dia diemin. Nanti hari Minggu dipanen. Itu dikutuk oleh Allah. Tuh, lihat tuh, perhatikan itu. Jadi hari Jumat kan nggak melanggar. Karena anehnya pada hari Sabtu, ikan malah banyak. Kayak ngerti gitu. Nggak boleh itu ya, jumlahnya banyak. Nah, seperti
seperti godaan kita terhadap binatang yang ada di tanah haram. Tanah haram kan ada batasnya, bukan Masjidil Haram ya, tanah haram, tempat miqat. Binatang kan tidak boleh dibunuh. Nah itu banyak ke situ. Tapi begitu lewat tanah haram aja, terbang dia. Kayak ngerti dia itu. Nah di situ nggak akan diganggu. Ya. Nah kita kembali ke sini. Nah itu pernah terjadi pada orang Yahudi. Nah, ini surat 2 ayat 65-66. Allah berfirman. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti. Dan sungguh-sungguh kalian mengetahui orang-orang yang telah melampaui batas di antara kalian tentang Sabtu. Karena mereka malas menyebut Sabtu, sekarang mereka sebut Sabat. Sebenarnya Sabtu. Nah, mereka juga helah. Oh, hari Sabat. Waktu itu weekend ditetapkan Minggu. Weekend tuh. Hari Sabtu belum ditetapkan libur dulu itu. Ya, pernah nggak? Ingat nggak? Sabtu itu tetap ya bank-bank tetap buka dulu, mah. Nah, orang Yahudi ini ya Yahudi Indonesia mungkin ya. Nah, itu mengalihkan itu kan di teksnya hari Sabtu. Bagaimana supaya bisa hari Minggu? Dia sebut bukan Sabtu, Sabat gitu. Dialihkan. Nah, sekarang karena mereka terus mendesak, mungkin menuntut aslinya gitu ya. Nah, akhirnya hari Sabtu diliburkan. Ya kan? Kantor-kantor libur. Dulu kan enggak. Kalau kita Jumat enggak libur. Ya, walaupun orang free day katanya. Tapi free-nya ini bukan arti bebas ya. Tapi sebenarnya itu hari libur. Sebab kita nama-nama hari ini kan nama-nama yang mengarah kepada perdukunan. Seperti Minggu, Sunday, hari matahari. Senin, Monday. Monday itu kan hari baru bulan. Nanti kalau ngitung kita mau melakukan sesuatu boleh atau tidak, itu dibagi 7. Sisanya jatuh kemana? Kalau jatuh ke Minggu, bagus. Anehnya gitu, si dukun kesepakatan Minggu bagus. Kalau Senin jelek, Selasa lebih jelek lagi. Ya, maka itulah tercipta suatu kayak kesepakatan. Sabtu sama Selasa hari jelek. Maka tidak ada penamaan pasar Selasa. Pasar Sabtu tidak ada. Hari-hari yang lain mah ada buat nama ini, pasar. Pasar Senin ada. Selasa nggak ada, Rebo ada, Kemis ada, Tangerang tuh. Pasar Kemis yang dekat Kebun Nanas. Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pasar Jumat juga Jakarta ada. Sabtu nggak ada, pasar Minggu ada, Kebun Binatang. Kan? Kenapa Selasa dengan Sabtu nggak ada? Ini ya, fatwa dari dukun-dukun. Kenapa? Nggak ada kan? Pasarannya ada? Pasar Sabtu. Sekarang nggak ada. Ya, itu mungkin mereka mendengar fatwa dukun-dukun. Karena saya belajar ilmu perdukunan, ilmu apa saja saya pelajari dulu. Karena saya nggak tahu hitam apa putih. Ngusruk tadi dipelajari. Tapi saya masih berpikiran waras. Teman saya tewas. Bukan main-main, tewas. Makan paku. Saya berpikiran waras. Itu sampai ilmu itu ada yang makan paku. Ya orang Bojonegara juga tuh ulahnya. Jadi apa yang dibanggain itu begitu-begitu jelek. Makan paku sampai tetanus. Jadi orang itu kalau diberi punya kemampuan tapi tidak punya iman begitu. Jadi diberikan percaya diri. Nah, setelah belajar itu sebenarnya tahu bisa tahu enggak, tapi dia punya percaya diri yang luar biasa. Keberanian yang konyol sebenarnya. Setidaknya ada 3 teman satu kelas saya
Itu yang menjadi korban memahami dengan tidak benar ilmu seperti itu. Yang satu lagi dikeroyok massa. Karena dia, kata orang, belum butul itu ya. Jadi sakit ingatan, tapi dia masih jiwanya masih santri. Jadi ketika waktu sholat tiba, dia merasa pakaian yang dia kenakan itu udah bercampur najis lah. Sehingga ada sarung di jemuran dia pakai, dianggapnya nyolong. Dikeroyok massa, yang dipakai itu Samarinda pisan. Tahu sendiri harganya. Padahal dia kebiasaan itu pakai langsung selesai dia taruh lagi. Tapi salah ngambil gitu. Di jemuran. Nah itu, jadi perkaranya ringan sampai begitu. Yang satu lagi itu sampai makan paku. Tetanus, nantang orang. Pernah ke rumah saya. Saya bilang, buat apa kalau kamu ditembak mati? Saya ingin yang kebal, tanggung seperti kamu mah. Wih, mau jajal tak? Enggak, saya bilang enggak mau jajal. Karena saya tahu, saya uji. Dia bisa mendatangkan arwah katanya. Saya sebut nama seseorang yang dia enggak kenal. Coba datangkan arwah si Anu. Lama saya enggak ketemu, udah punya anak berapa? Padahal teman yang saya sebut tuh belum menikah. Saya pengen nguji aja, bener apa enggak? Oh, udah anaknya 3. Tahulah saya dia bohong. Saya masih waras. Nah, pelaku-pelaku itu ketika jadi ulama, tetap aja didengar orang. Padahal saya itu tukang bohong. Nah, memang pahit ya. Kita lanjutkan sini. Ini helah namanya, salah satu bentuk helah itu membutuhkan kecerdasan. Nah, maka Allah menyatakan selanjutnya, Fakulna lahum, maka kami berfirman untuk mereka, kunu, jadilah kalian kiradatan khasiin, kera-kera yang hina. Jadi mereka dikutuk oleh Allah menjadi kera-kera yang hina. Kenapa di zaman Nabi Muhammad tidak ada? Mungkin saudara akan bertanya, bahwa pelanggaran yang dilakukan kita, teman-teman kita, lebih dahsyat daripada mereka. Semua dosa yang dilakukan oleh umat Nabi dulu, terjadi di zaman sekarang. Ya, homoseks, apa saja lebih gila lagi. Tapi kenapa tidak terjadi seperti dulu? Ini karena permintaan Nabi Muhammad SAW. Tuh, ya. Nabi Muhammad meminta 3 hal, tapi dikabul oleh Allah cuma 2. 1, Nabi kita meminta agar jangan sampai umat Islam ini musnah dari permukaan bumi. Seperti dinosaurus itu. Jangan sampai musnah sama sekali. Sehingga terjadilah catatan sejarah ketika timur dihancurkan, barat nongol. Di barat digempur, di timur nongol. Enggak habis-habis. Jadi musuh-musuh yang nggak senang pada Islam kan kepengen semacam genosida gitu. Pokoknya orang Islam habisi semua. Tapi Nabi Muhammad minta dikabul oleh Allah. Sehingga sejarah mencatat begitu. Pelajari sejarah perkembangan umat Islam. Barat timur ada. Timur digempur, sana ada. Selalu begitu. Nah, itu 1. Yang kedua, Nabi Muhammad minta agar Allah memperlakukan umatnya ini jangan seperti umat terdahulu. Artinya jangan instan. Dihukumnya jangan instan. Ya, tolong diberi kesempatan sampai kematiannya. Maka Allah kemudian menurunkan akhir surat Al-Baqarah. Apa akhir surat Al-Baqarah? Biasanya buat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau siksa kami ketika kami keliru, kami salah. Jangan segera disiksa. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Dan jangan pula Engkau bebani kami seperti beban yang pernah Engkau berikan kepada umat terdahulu. Itu Nabi kita. Ya, jadi kalau kita mau periksa
karakter Nabi kita itu sangat penyayang. Itu tertanam dalam surat 9 ayat 129. Itu juga mungkin sudah kita hafal. Laqad ja'akum rasulun. Telah datang kepada kalian seorang rasul. Azizun alaihi ma'anittum. Dia akan galau kalau kalian susah. Dia galau, pikirannya kacau kalau kita susah. Seperti orang tua terhadap anak. Kalau anak sakit kan yang mumet orang tuanya. Kalau anak malas, mumet orang tuanya. Cuma dalam mengekspresikan mencari jalan keluar, orang tua berbeda-beda. Ada yang marah. Marahnya orang tua itu sebenarnya takut. Diam-diam itu. Jadi orang tua marah pada anak seperti takut. Anaknya nanti gedenya nggak bener gitu. Itu sebenarnya itu. Ya, akumulasi dari ketakutan sebenarnya. Kalau orang tua melihat anaknya leha-leha gitu, nggak belajar, dia takut nanti kalau satu saat kan dia nggak ada, nanti dia bagaimana nasib masa depannya? Akan menjadi sampah masyarakat. Nah, itu takut, maka dia ekspresikan dengan marah. Nah, walaupun secara psikologi tidak benar, itu kan. Nah, tapi dia nggak punya cara lain, dia taunya itu. Nah, itu jadi sebenarnya marahnya orang tua itu adalah kasih sayang. Kalau anak tahu, tapi sayang banyak yang nggak tahu ya. Seperti kita dulu waktu jadi anak ya nggak sadar-sadar. Udah jadi orang tua baru sadar ya. Betapa kita dihadapkan hari ini, saudara, pada kompetisi yang semakin ketat. Pada kompetisi semakin ketat. Jangan kepengen perang. Kalau perang Anda mungkin akan nyumput duluan. Sangat menderita lah gitu. Jadi kalau bisa jangan. Ya. Oh ini baru begini saya sudah berdampak. Ya kan? BBM langsung naik. Biasanya akan terasa setengah tahun gitu. Setelah mulai perang. Mulai kerasa. Nah, kalau BBM sudah naik ya semua naik lah karena dia ngangkutnya pakai itu bagaimana? Nah ini saudara, berdampak akhirnya. Nah kita biasanya selalu menjadi bulan-bulanan. Tapi di sisi lain kita ada keuntungan karena barang-barang kita ada yang tidak import. Kita tidak impor, jadi naik, harga jualnya tinggi. Tapi sayang dalam urusan BBM ini kita impor. Bukan ekspor. Kalau dulu kan kita masuk sebagai negara ekspor. Sekarang kebutuhan dalam negeri lebih besar daripada produksi. Nah ini yang membuat kita harus beli. Itu penyebab. Maka ada yang dinaikin, ada yang enggak. Ya, di luar sudah tinggi harganya. Jadi jangan sama rata, makanya dibagi-bagi nih. Harus betul-betul sampai ke tangan yang berhak. Gitu. Nah itu kita harus memandang sisi positifnya begitu. Ya kalau kita kadang-kadang nyawang doang. Begitu jadi, ya sama dengan penonton bola lah. Ya kita hanya supporter aja sampai gebrak-gebrak meja. Kalau sampai pemainnya tuh marah, kagol aja dia nggak ngelihat. Ada kerumunan orang tuh kalau nonton bareng, sampai ditabu-tabu, meja dibanting, sampai kesel bangku orang, mengekspresikan kekecewaan. Nah kalau pemainnya itu tahu, dia aja nggak bisa nonton balik. Kalau dia tahu, gantian aja kamu aja, ngeritik terus. Nah kitanya nggak bisa. Banyak sudah yang terjadi, tidak semudah yang kita bayangkan. Ya kan? Tidak semudah yang kita bayangkan. Maka kita harus ikut berempati. Nggak gampang. Nah, kita lanjutkan sini. Amma idza kana ihtiyal li akhri haqqi tsabit aw li dafi zalim. Contohnya beginilah, salah satu bentuk hela. Pak Mul sebagai ahli waris tunggal, contoh. Ya kan? Mudah kebelet. Waduh, kapan matinya ini? Contohnya gitu, kan hela itu, nyuruh orang supaya dia cepat mati.
Ini kan helah ini. Ini kejahatan sebenarnya. Hanya Allah yang tahu. Tapi orang-orang nggak tahu. Matilah dia. Contoh, ya, matilah yang mewarisi, kaya raya, dapat. Tapi menurut hukum Islam itu jahat, sebuah kejahatan. Orang mah nggak tahu, karena orang nggak tahu ya tetap dibagi. Sebab kalau ketahuan ahli waris itu melakukan tindakan kejahatan untuk menghilangkan nyawa yang mewarisi, maka dia dikeluarkan dari ahli waris. Menurut syariat, kalau ketahuan. Nah itu helah, bentuk kejahatan. Ada lagi helah yang enak, helah yang nyaman. Nah, sepasang suami istri, seorang suami mentalak 3 istrinya. Nyesel dia. Ya kalau bangsa pasangan orang yang kere sih nggak terlalu berarti. Ini kaya raya. Wah. Jadi suaminya tahu kadang-kala yang menjalankan organisasi itu justru istrinya yang mengatur perusahaan. Dicerai ini akan berbahaya. Ya. Temannya tahu mereka ingin kembali. Maka udah dibuatlah cara, kan? Nah, kalau cara ini terbitnya dari pelaku, suami atau istri, contohnya, itu haram. Tapi kalau inisiasi ini dari teman, udah tak nikahin, lalu nggak lama dicerai sama dia bisa nikah lagi, ya nggak masalah. Kalau nggak ada kesepakatan, ya, anak-anaknya bagaimana, itu kan, tapi ya harus diperlakukan sebagai suami istri dulu. Nah ini namanya muhallalah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan dalam surat 2 ayat 230. Allah berfirman, fa in talaqaha, maka jika seorang suami sudah mentalak 3 istrinya, fala tahillu lahu mim ba'd. Setelah itu dia tidak halal lagi. Hatta tangkiha zaujan ghairahu, sampai istrinya itu menikah dengan yang lain, diseling dulu, baru bisa balik lagi. Ya, ini aturan dari Allah. Kemudian dari hadis Nabi, la'anallahu muhallil wal muhallalah. Allah melaknat orang yang menghalalkan, tadi muhallil dan muhallalah. Jadi dibuatlah rekayasa. Ntar ini tolong lu nikahin dia, ntar jangan lama-lama. Ada kesepakatan gitu ya. Tapi kalau nggak ada kesepakatan nggak apa-apa. Kesadaran dari temennya, kesadaran nggak ngomong nggak apa, udah nikahin. Setelah nikah sebulan 2 bulan dia cerai. Lalu dia balik lagi. Kalau nggak ada kesepakatan ya nggak apa-apa. Jadi hela atau tidak hela, perbuatannya kan sama. Hela atau tidak hela, tergantung niat terbitnya dari mana. Wal aslu man'ul hilah wa tahrimuha. Pada dasarnya hela itu tidak boleh dan haram. Wala yajuzu fiha ila masa ila ma'dudah. Tidak boleh kecuali masalah-masalah tertentu ya yang terhitung. Nah, contohnya kalau ada orang berantem ini, bagaimana kita mendamaikan? Kita buat hela, kita buat rekayasa, seakan-akan asli. Padahal di situ ada kebohongan. Tujuannya supaya 2 pihak yang berseteru ini akur lagi. Itu boleh. Dibuat rekayasa, ya, sealamiah mungkin. Wala takhalifu syar'a yufti biha al-ulamu mustambitun. Nah, jangan sampai melanggar syariat. Ini yang direkomendasikan oleh para ulama. Wa min dzalika al-hiwalah wa yabai'uddin bid-dain. Arrafal ulama bi ana aqtun yaqtadi naqla dainin min dhimma ila ukhra. Menjual hutang dengan hutang. Nah, dulu itu pernah ada krisis ekonomi ya, yang beruntun gitu. Karena utang dijual lagi. Seperti rumah sudah dijual. Jadi rumah yang sudah dijual lagi. Gak ketahuan siapa pemiliknya. Rumah yang sudah dijual lagi.
Contohnya gitu ya. Nah itu terus bertikat-tikat, dia jual lagi, sampai susah ditemuin siapa pemilik aslinya. Nah itu tidak boleh. Waqad jawazal ulama, tapi ada yang sebagian yang membolehkan. Ya. Rasulullah bersabda, matlul ghaniyyi zulmun. Membiarkan, menunda-nunda pembayaran padahal mampu, ini satu bentuk kezaliman. Nah, kebiasaan kita, ngutangin itu pahalanya lebih besar daripada sedekah. Memberi hutang. Sebab kenapa kok lebih besar? Karena sakitnya lebih besar orang yang ngutangin. Sakitnya. Kalau orang sedekah kan ngelepas sudah begitu aja, nggak berpaling lagi. Tapi orang ngutangin nyangkutnya ini loh. Ya nagihnya, ya. Dan belum tentu mulus. Ini sakit hati. Yang tadinya teman bisa jadi musuh. Nah, kalau kita tipe orang yang berhutang, kita mampu membayar, tapi sengaja menunda, maka sikap kita itu zalim. Tapi ada orang yang memang kesulitan bayar, ya, dia di luar ekspektasi lah, dia mengira akan untung. Contohnya orang join lah, di luar dugaan ada pandemi, wah ancur-ancuran itu, ya, nggak bisa balik lagi. Nah, ya, tapi kalau memang ada niat bayar, ya tetap dia setia. Fa idza udbi ahadukum ala maliyin falyattabi. Apabila kamu diikutkan salah seorang atas orang yang kaya, maka harus diikuti. Contohnya begini. Saya utang sama Pak Kamal, atau Pak Kamal utang sama saya. Udah jatuh tempo nggak mampu. Pak Mul dengar. Ya, saya minta tempo, kata Pak Mul. Kapan jatuh temponya? Akhir bulan ini. Saya minta tempo bulan April. Saya yang bayar. Contohnya begitu. Nah, maka menurut anjuran Rasulullah, ikuti. Terima. Gitu. Ya, ngerti ya? Jadi seseorang berhutang, sudah jatuh tempo. Dia nggak bisa bayar, kan udah bangkrut. Ya, sudah tidak produktif lah, mungkin jatuh sakit. Di luar perkiraan. Maka ada pihak ketiga yang tahu, menolong. Udah, kapan jatuh temponya? Bulan ini, Pak. Contohnya gitu kan. Udah nanti gimana akhir Agustus. Saya yang bayar. Nah, kalau ada pihak ketiga ngomong begitu, saran dari Rasulullah ini ikuti. Terima. Gitu. Saran seperti itu. Nah, jadi dia tertolong, orang ini bersedekah. Ya, jadi semuanya dapat pahala nih. Ya, yang ngutangin memberikan kelonggaran waktu dapat pahala setiap hari setara dengan sedekah yang dia hutangi. Itu katanya. Kalau orang ngutangin ya, minjemin, yang dipinjemin nggak punya, asli nggak punya, lalu dia dengan kelapangan hatinya memberi kelonggaran, maka sehari mendapat pahala dari Allah sama dengan sedekah jumlah hutang. Kan besar tuh. Nah, dia tertarik dengan begitu, dia dengan legowo, ya nggak apa-apa, dapat pahala. Yang menolong, dapat pahala juga. Yang ngutangin, yang berhutang juga dapat pahala. Ya, karena sudah membolehkan, sudah setuju, ya udah nggak apa-apa. Karena ada orang yang dibantu tapi udah jelas-jelas nggak mampu, nggak mau dibantu. Ada yang begitu kan? Karena gengsi. Nah, dalam hal ini Bapak sekalian, Rasulullah di pidato terakhir itu melarang 3 hal. 1, ya, tidak boleh mengambil harta hak sesama. Tidak boleh mengambil harta sesama. Haram. Malukum, pertama dimaukum, darahmu. Tidak boleh menumpahkan darah sesama. Kecuali bilhak, ya, kecuali dengan hak. Contohnya memang eksekutor, lain hal. Kita nggak boleh menumpahkan darah sesama muslim. 1. Yang kedua, tidak boleh mengambil harta sesama muslim.
Yang ketiga, tidak boleh menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Tapi yang ketiga ini dicabut untuk urusan utang piutang. Jadi ceritanya begini. Rasulullah pernah berhutang pada orang Yahudi. Ya. Sudah jatuh tempo, belum berhasil dikembalikan. Datanglah orang Yahudi itu nagih dengan galak lah. Biasalah omongannya. Sahabat marah besar. Ya, sahabat mencoba membela Rasulullah. Rasulullah larang, jangan. Ini memang hak dia. Kehormatan seseorang boleh dirusak karena dia tidak bayar. Jadi dia ngomel-ngomel itu menurut hukum Islam boleh gitu. Padahal kalau bukan urusan utang kan maki-maki orang nggak boleh. Tapi memaki-maki orang yang utang nggak bayar boleh dalam Islam. Jadi kita juga harus nerima dimaki-maki karena dia punya hak. Itu singkatnya. Jadi kehormatan seseorang boleh dicederai karena jatuh tempo dia belum ada nego ulang. Nah, ya, jadi itu hak dia dimaki-maki. Ya. Nah, Rasulullah pernah dimaki-maki, sahabat berusaha membela, Rasulullah larang, jangan, ini hak dia. Maki-makilah sepuasmu. Itu hak Anda. Man uhila ala maliyin falyahtal. Nah, maka ini satu bentuk helah. Ya. Jadi ada nego ulang lah singkatnya. Tadi harusnya udah jatuh tempo dia bayar, tapi datang pihak ketiga untuk memberi kelonggaran. Wal mu'min sarihun la yuhibbul hilah wal ihtiyal. Seorang mukmin tindakannya tegas. Tidak menyukai helah dan ihtiyal, merekayasa. Ya. Kan orang bisa saja Pak, sebenarnya ada sesuatu dalam hatinya, direkayasa bisa saja. Nah, Rasulullah melarang itu, kita bertindak seperti itu. Ya, direkayasa. Wala yajuzu lahu dzalika illa inda darurah, kecuali darurat. Yaitu tadi, darurat mendamaikan dua pihak yang berseteru. Ya, kita datang ke rumah orang yang dibenci. Orang ini tahu, gimana kamu datang ngomongin saya nggak? Oh iya. Gimana? Dia memuji-muji kamu. Kamu orang baik, nyesel. Sudah berbuat begini pada kamu. Oh gitu ya? Jadi dia pengen ketemu. Contohnya gitu. Padahal nggak ngomong apa-apa. Ketika kesana pun ditanya, gimana dia? Wah dia juga nyesel nih. Jadi hubungan kok jadi begini. Dia kepengen baik lagi, duduk bersama lagi. Jadi dia minta jadwal kamu, kapan mau ketemu. Nah, dua orang ini dengan niat yang baik, merespon baik, kembali menyatu. Kita sebagai pihak yang menyatukan mereka dapat pahala, walaupun bohong. Apalagi urusannya perang, ya, negosiator itu, juru damai. Waduh, pahalanya besar. Wasit, kalau bisa menghentikan peperangan karena seseorang, itu pahalanya besar sekali. Nah, inilah dulu Rasulullah pernah mendamaikan antara Khazraj, ya, Yahudi Khazraj dan Aus, yang seumur-umur mereka berseteru, tapi kedatangan Islam mereka akur. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, itu dalam Quran. Kamu sudah di tepi jurang. Fa'anqadha, lalu Allah menyelamatkan kamu. Ya, kemudian kuntum ikhwana, kamu menjadi bersaudara. Nah, itu. Jadi kalau sudah Islam lebur, nah itu pahalanya sangat besar kalau kita mampu melakukan itu. Wala au fi masail ma muhaddada, atau dalam hal-hal yang terbatas. Yukirha ahlul ilmi wa yujizu alhasil helah itu ada satu tindakan hukum. Hanya boleh kita lakukan kalau darurat. Jangan sembarangan setiap saat boleh gitu, ya, tidak bebas sekali gitu. Wala la tata'arud ma hukumil Islam wa maqasidi. Tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan tujuan-tujuannya. Tujuan hukum Islam ini ada 5, Saudara. Pertama, menjamin keselamatan akal. Menjamin keselamatan akal.
Sehingga semua hal ya yang akan merusak akal dilarang oleh Islam. Di antaranya adalah minuman keras. Ya, sebab minuman keras itu yang dilakukan oleh seseorang tidak bisa mengontrol apa yang dia ucapkan. Ngamuk dia. Nah, bisa jadi dia ya mengucapkan kata-kata yang sebenarnya akan disesali kalau dia sadar. Makanya di tempat-tempat orang yang suka minum-minum itu barang-barang menjadi murah. Di tempat orang minum, orang judi, ya, karena orang kalau dia kagol, jam harga 10 juta bisa dia jual udah 2 juta deh. Bisa begitu. Nah, ini di luar kesadaran dia, kesetanan. Makanya kita dilarang supaya kita bisa berpikir normal. Apalagi sekarang ini ya, kalau yang lebih tragis mah itu apa? Narkoba ya. Narkoba betul-betulan fly. Dia bisa nggak menyadari apa yang dia lakukan. Nah ini ya. Yang kedua adalah menjamin keselamatan jiwa. Keselamatan. Yang pertama agama ya. Pertama menjamin kebebasan beragama. Terlaksananya agama. Itu yang pertama. Hifdzuddin. Yang kedua adalah hifdzul akli, menjaga akal. Yang ketiga menjaga diri kita, selamat, tidak diganggu orang. Sehingga Islam menganjurkan makanan yang sehat, hidup sehat dan sebagainya, supaya jasmani kita ini sehat. Yang keempat, menjamin keselamatan keluarga dan kehormatan. Jangan sampai mencederai kehormatan. Jangan sampai gagal berkeluarga. Ya, karena itu cerai dianggap perkara mubah yang dibenci. Nah, itu kan? Islam memberi jalan supaya orang banyak menikah kalau sudah waktunya dan perlu, kalau merasa perlu. Tapi kalau dia menikah akan menganiaya, lebih baik jangan. Yang kelima, menjamin harta seseorang ya halal. Jangan mengambil harta orang kecuali dengan cara yang halal, antara lain jual beli. Ya, pokoknya kita tidak boleh mengambil harta orang kecuali keikhlasan dirinya. Nah, itulah 5 yang ingin dicapai dalam syariat Islam. Nah, ini masuk kategori helah ini, menghindari hukum. Ya. Nas'alullah ta'ala ayyusliha niyatina. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah ya berkenan memperbaiki niat kita. Kalau ada niat yang jelek ya. Wa a'malaha, dan amal kita. Wa yaj'alaha salihatan khalisatan, dan menjadikan amal kita menjadi amal yang saleh serta ikhlas liwajhihil karim, untuk wajah Allah yang mulia. Innahu sami'un, sesungguhnya Allah Maha mendengar, mujibud da'awat, dan mengabulkan doa-doa. Wassallallahu ala nabiyyina, dan semoga Allah memberi rahmat pada nabi kita Muhammadin Muhammad, wa ala alihi, dan pada keluarga beliau, wa sahbihi ajma'in, dan sahabat semuanya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan sampai sini? Kita masih ada waktu sekitar 12 menit. Dah, nggak ada ya? Saya lanjut ke ini. Kitab akidah ini, supaya bisa selesai. Sekarang tentang sahabat dan alul bait. Kita akan membahas tentang sahabat. Kemarin sudah ya? Yang disebut sahabat siapa kan? Tapi belum tuntas ya. Siapa sahabat? Sahabat itu adalah orang yang hidup sejaman dengan Nabi. Bergaul cukup lama dengan Nabi. Tapi syarat ini ada yang keberatan. Jadi orang yang hidup sejaman dengan Nabi. Karena kita tidak sejaman, jangan bermimpi jadi sahabat. Ya sudah takdirnya begini. Jadi yang disebut sahabat itu ada orang yang hidup sejaman dengan Nabi, lalu suhbah. Nah, beliau bertemu cukup intens. Tapi ada yang mengatakan walaupun sekali nggak apa-apa. Tapi ada yang mengatakan nggak cukup sekali, dia harus intens. Yang ketiga beriman. Jadi syarat sahabat itu 3. Definisi sahabat. Orang yang hidup sejaman dengan Nabi. Seperti Anda dengan saya. Kalau saya Nabi, Anda sahabat. Contohnya, saya kan bukan Nabi.
Nanti dikiranya nabi, ngaku nabi, bukan. Seandainya saya nabi, Anda sahabat. Yang kedua, bergaul cukup lama. Ya. Beberapa kali ketemu gitu, nggak cukup sekali. Tapi ada yang menyatakan walaupun sekali. Yang ketiga, beriman kepada Rasulullah. Ada orang yang suka ketemu tapi musuhnya. Nah, itu bukan. Tapi persoalannya tidak semudah itu. Definisi sahabat. Ada yang waktu ketemu Rasulullah kafir. Waktu Rasulullah masih hidup dia kafir. Begitu Rasulullah nggak ada, dia sadar beriman. Apakah dia sahabat? Nah, ini menjadi pertanyaan. Yang kedua, orang yang hidup sejaman dengan Nabi, tapi tidak pernah bertemu Nabi, cuma dia beriman. Aneh kan? Orang yang hidup sejaman dengan Nabi, nggak pernah ketemu Nabi, tapi beriman. Nah, dialah Raja Habasyah. Raja Habasyah. Sampai Rasulullah sendiri, saat Raja Habasyah meninggal, disolatkan. Salat gaib. Jadi salat gaib pertama dalam sejarah Islam itu diperuntukkan Raja Habasyah. Rasulullah sendiri yang memimpin salat. Nah, Rasulullah sendiri mengakui itu. Nah, kita yang bukan Rasul, keberatan. Gitu. Jadi Rasulullah mengatakan Habasyah meninggal. Itulah kehebatan Rasul ya. Orang nggak tahu kan belum ada alat ya, beliau sudah tahu dapat wahyu. Nah, Habasyah barusan meninggal. Mari kita salatkan. Nah, itu ya definisi sahabat. Jadi yang disepakati adalah sahabat adalah orang yang hidup sejaman dengan Nabi, dia beriman serta cukup intens bergaul dengan Nabi. Kenapa sahabat mendapat posisi yang unggul? Ya karena setidaknya ada getaran dari Rasulullah. Karena dia pernah melihat Rasulullah begini, bisa menyaksikan begini, itu sudah cukup sebagai saksi. Saksi Rasulullah. Nah, maka mendapat sisi keistimewaan daripada orang biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid, surat ke berapa? 57 ya. Ayat 10. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama. Kalian ini tidak sama. Antara yang infak sebelum dan sesudah futuh. Yang berjuang sesudah dan sebelum futuh berbeda. Ya tentu sebelum menang itulah yang pahalanya lebih besar. Ulaika, mereka itu a'zamu darajatan. Lebih besar derajatnya minal ladzina anfaqu min ba'du, daripada orang-orang yang infak setelahnya. Wa qatalu, dan berperang setelahnya. Wa qulan, tapi masing-masing wa'adallahul husna, Allah janjikan kebaikan. Yang sebelum futu ya dapat nilai, yang sesudah futu juga dapat nilai. Tapi yang infak dan berjuang sebelum futu lebih bernilai, gitu maksudnya. Wa an Abi Burda an abihi, dari Abi Burda dari bapaknya Rasulullah bersabda, an-nujumu amanatun lis-sama. Nujum, bintang-bintang itu adalah amanat untuk langit, pengaman. Jadi bintang-bintang itu pengaman. Fa idza dhahabatin nujum atas sama'u ma tu'adu. Bintang hilang, matahari terbit. Ya. Bintang hilang, matahari terbit. Itulah sebabnya ada nama Al-Samsiyah, Al-Qamariyah. Dalam tajwid ada Al-Samsiyah, ada Al-Qamariyah. Samsiyah kan artinya matahari. Qamariyah bulan. Huruf Al-nya ini dianggap bintang. Bintang kalau ada matahari hilang. Ya kan? Nah, contohnya Al-Samsiyah Bismillahir. Nah, Al-nya kan nggak kebaca. Ya kan? Jadi tasydid itu namanya Al-Samsiyah. Nah, kalau Al-Qamariyah dibaca terang. Al-Ghafurul bukan Ghafur Rahim. Ghafurul Alim contohnya. Kan jelas tuh, ya.
Ada huruf-hurufnya. Samsiah 14, ya kalau nggak salah, masing-masing 14. Jadi di tasydid. Kenapa disebut Samsiah, kenapa disebut Qamariyah? Karena alnya dianggap bintang. Nah, Rasulullah menyampaikan, bintang itu adalah pengaman langit. Bintang hilang, ada matahari. Ya, sesuai dengan tugasnya. Wa ana amanatun li ashabi. Aku ini amanat untuk sahabat-sahabatku. Fa idza dhahabtu, nanti satu saat apabila aku hilang, aku tiada, ata ashabi, maka akan datang sahabat-sahabatku, ma yu'adun, sesuai dengan apa yang dijanjikan. Jadi artinya kalau aku tidak ada, maka sahabatku secara kolektif, ya, karena mereka melihat Rasulullah dari sisi yang berbeda, nah, secara kolektif itulah menjadi pedomanmu. Singkatnya gitu. Wa ashabi amanatun li ummati. Sahabatku adalah menjadi amanat buat umatku. Fa idza dzahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Jika sahabatku sudah tidak ada, maka yang akan menyelamatkan bumi adalah umatku. Nah, sahabat sudah tidak ada. Maka orang-orang Islam inilah yang ditugasi oleh Allah untuk menjaga kelangsungan bumi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, khairu ummati al-qarnu. Sebaik-baik umatku adalah umat yang lahir pada generasi aku. Ya, sebaik-baik umat adalah generasiku. Alladzi bu'itsu fihim, yaitu orang-orang yang aku diutus untuk mereka. Jadi menjadi lawan bicara Rasulullah, itulah sahabat-sahabatku, itu generasi terbaik. Ya, sehingga hampir semua sahabat itu orang-orang yang ideal. Sampai sekarang belum tertandingi, ya.